maka masuk dalam potongan ayat illah. Illah ini ada sebutannya adalah kecuali selain daripada apa yang disebut itu. Ketika berbicara innal insana fi khusr illah. Nah, kerugian manusia yang sudah saya sebutkan tadi tentang berhutangannya dan dia tidak bisa diambil keburu apa kita tidak bisa untuk menanggulangi kerugiannya dan kita tidak bisa mengambil keuntungan dari kerugian itu kecuali saya ingin menekankan di sini pada kecualinya. Berarti menegasikan bahwa apapun yang akan disebut nanti di bagian ayat setelahnya itu tidak berlaku. Di sini baik kan karena ayatnya adalah ilal ladzina amanu. Nah, di sini ilahnya adalah berarti selain daripada beriman itu. Sehingga ketika kita melihat bagaimana kehidupan tanpa iman itu. Bayangkan, kita tidak tahu kita berasal dari mana. Bayangkan, kita nggak tahu. Nanti ketika mati kita akan berhadapan dengan apa. Ketika tidak tahu terkait hal itu, kita akan terus berada dalam kecemasan. Kecemasan karena kita sebenarnya tidak mengerti bagaimana kita harus menempatkan diri dalam dunia ini. Di sini ada yang namanya ketegangan jiwa. Di sini ada ketegangan bagaimana memikirkan apa yang semestinya manusia itu kerjakan di dunia ini. Maka bagi mereka akhirnya menutupi kebenaran itu, kebenaran bagaimana mereka gelisah akan eksistensial mereka, akhirnya berpaling kepada kenikmatan yang sifatnya jasmania. Akhirnya ada hedonisme, ada materialisme. Atau mungkin sekarang kita akan fokus sibuk pada mental being kita, mental health kita. Yang gimana caranya supaya kita bisa sehat. Gimana caranya supaya kita bisa hidup tanpa penyesalan. Tapi padahal sebenarnya penyesalan itu adalah penyesalan terburuk, adalah penyesalan ketika kita di akhirat. Ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan keuntungan, ternyata hal itu tidak dihitung. Orang yang merugi di akhirat itu adalah orang yang merugi sebenarnya. Jadi bayangkan ketika kita selalu akan berhadapan dengan akhirat itu. Dan maka itu ketika kita melihat hal itu, maka kerugian yang ada sifatnya di dunia itu menjadi seperti berbeda gitu. Ketika terjadi resesi ekonomi tahun 2008, banyak para pialang saham itu akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Karena bagi mereka kehidupan itu hanya di depan mata. Dan ketika dunia sifatnya pekerjaan itu akhirnya berakhir dalam kerugian, bagi mereka tidak lagi kehidupan. Maka itu bagi muslim itu kita punya optimisme. Karena kita mampu melihat adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia. Maka itu kehidupan tanpa iman itu kehidupan yang gersang. Karena jiwa kita itu harus penuh dengan sifatnya spiritualistik. Dan sifatnya spiritual itu hanya bisa didapatkan dengan keimanan. Tidak bisa dengan yang lain. Kita tidak bisa mengganti keimanan dengan kepercayaan pada sains. Karena sains tidak mampu untuk menembus waktu sebelum waktunya manusia hidup dunia. Karena bagaimana mungkin kita bisa meneliti adanya kewujudan manusia sebelum terjadinya manusia yang seperti jasadnya seperti sekarang? Bagaimana kita bisa meneliti dan memastikan adanya zaman Alastu itu? Kita melihat bahwa Allah meminta persaksian pada seluruh manusia dalam wujudnya, bentuknya roh itu dan akhirnya dan tidak ada siapapun yang mampu memberitahukan seperti bagaimana wujudnya ruh itu. Dan kita juga nggak bisa melihat sains itu meneropong masa depan itu seperti apa. Sejauh masa depan yang bisa dilihat, itu hanya 10-20 tahun di dunia saja. Tapi bagaimana dengan alam barzah? Bagaimana dengan yaumul akhir? Bagaimana dengan surga neraka? Bagi mereka itu hanya fantasi. Karena hal itu tidak ada dasarnya. Karena dasarnya itu adalah suatu hal sifatnya fisikal. Hanya bersifat fenomena saja. Maka itu kehidupan tanpa keimanan itu gersang. Karena dia tidak bisa melihat realitas yang ada di balik daripada alam fisik ini. Maka itu juga kebaikan yang bisa dilihat ya hanya sebatas keuntungan dan kerugian terjadi di dunia ini saja. Dan mungkin bagi sebagian orang akan memandang bahwa selama kerugian yang dilakukan orang-orang itu tidak merugikan saya, maka itu hal itu nggak kenapa-napa.
bagi kita muslim, maka hal itu tidak bisa dibenarkan, karena bagi kita ketika kita melihat kemungkaran, maka kita harus bisa menghentikannya. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Jika tidak mampu, kita mengingkarinya dengan hati kita. Tapi pengingkaran hati itu walaupun dia katakan semelah-lemahnya iman, tapi itu berarti bahwa kita tidak ridho akan hal itu terjadi. Kita mengingkarinya. Karena sebenarnya itu adalah perbuatan keburukan. Dari mana kita akan ditagih di akhirat nanti. Jadi ketika kita melihat hal ini, maka tentu kerugian ketika tidak memiliki keimanan itu sangat-sangat besar. Dan akhirnya pemakaian umur kedua ini menjadi sangat krusial bagi diri kita untuk bisa meraih keuntungan yang sebenarnya. Tapi selama apapun yang kita kerjakan itu tanpa analisis keimanan, maka hal itu tidak bermakna apa-apa. Maka di sini bedanya antara orang yang tidak beriman sama orang beriman. Pemakaian umur kedua itu menjadi sebuah landasan bagi kita untuk mencapai keuntungan yang sebenarnya, yaitu di umur kelima itu.